Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Akan mempresentasikan video tentang logam peres. Untuk perkenalan, saya Yolanda Lamela dengan NPM 2503009 dan rekan saya Fauzian Muhammad Aroyan dengan NPM 2503043 akan membuat video presentasi tentang mata kuliah material teknik dengan judul penerapan logam peres dalam konstruksi industri. Untuk video pertama kita akan dibawakan oleh Fauzian. Pertama, pendahuluan. Mengapa pentingnya logam peres dalam industri? Karena logam peres adalah material berbasis besi yang menjadi tulang punggung konstruksi industri modern. Dengan sifat mekanis yang superior dan keterjangkauan, material ini mendominasi aplikasi struktural di seluruh sektor manufaktur dan infrastruktur. Poin kedua, ada signifikan karena kontribusi logam peres mencakup kekuatan tinggi, daya tahan yang sangat luar biasa, dan kemampuan daur ulang yang sangat sempurna untuk membangun fondasi ekonomi yang sangat kokoh. Judul kedua yaitu jenis-jenis logam peres yang umum. Poin pertama ada besi tuang, karena material rapuh dengan kandungan karbon tinggi mulai dari 2-4%. Ideal untuk komponen yang memerlukan ketahanan terhadap kompresi dan getaran. Poin kedua ada baja karbon. Mengapa baja karbon? Karena baja karbon mengkombinasi besi dan karbon mulai dari 0,2-2% dan keseimbangan yang sangat sempurna antara kekuatan dan kemampuan dibentuk, paling versatil untuk konstruksi. Poin ketiga ada baja alloy. Baja dengan elemen tambahan seperti molybdenum dan nikel untuk meningkatkan sifat mekanis dan ketahanan korosi yang superior. Judul ketiga yaitu sifat-sifat kunci logam peres untuk aplikasi industri. Poin pertama yaitu kekuatan yang tinggi, karena mampu menahan beban berat dengan deformasi minimal, menjadikannya ideal untuk struktur yang menanggung beban ekstrim. Poin kedua ada daur ulang, karena 100% dapat didaur ulang tanpa degradasi sifat, mengandung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular. Poin ketiga ada durabilitas, karena durabilitas tahan terhadap pemakaian jangka panjang dan fluktuasi suhu, memastikan umur layanan puluhan hingga ratusan tahun. Poin keempat ada stabilitas thermal, mempertahankan sifat mekanis di berbagai kondisi suhu dari ekstrim hingga dingin, dan tahan panas di industri. Poin kelima ada efisiensi biaya, tersedia melimpah dengan harga kompetitif, menjamin visibilitas ekonomis untuk proyek yang berskala besar. Judul kelima ada proses produksi dan pembentukan logam peres. Poin pertama ada penambangan biji besi, ekstraksi biji besi hematit dan magnetit dari deposit geologis, diikuti pemisahan dan konsentrasi untuk meningkatkan kadar Fe. Poin kedua ada peleburan di tanur tinggi, proses reduksi pada suhu 1200 sampai 1600 derajat Celcius menggunakan Hooks dan limestone, menghasilkan besi cair kasar dengan menghilangkan pengotor. Poin ketiga ada konversi ke baja, penggunaan proses besemar atau open heat untuk mengurangi karbon, nitrogen, dan sulfur serta penambahan alloy sesuai spesifikasi. Poin keempat ada pembentukan dan penempatan, hot rolling, forging atau extrusion untuk menciptakan profil struktural.
pelat, balok, dan komponen dengan presisi dimensi yang tinggi. Poin terakhir yaitu perlakuan panas dan finishing. Heat treatment untuk optimasi sifat mekanis, diikuti puting protektif atau galvanizing untuk meningkatkan ketahanan korosi. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada studi kasus aplikasi dalam struktur bangunan industri. Poin ke-1 yaitu proyek pabrik otomotif terpadu. Ada rangka utama baja ASTM A36, ada bentang 120 meter tanpa kolom tengah. Yang ketiga beban desain 5 ton atau meter persegi. Yang keempat sistem penyambung baut pretensi. Untuk hasil dan manfaat yaitu struktur yang fleksibel, memungkinkan adaptasi tata letak produksi, biaya konstruksi 30% lebih rendah dibanding beton prategak, waktu instalasi berkurang menjadi 8 bulan dari rencana 14 bulan. Untuk judul ke-7, status studi kasus logam peres komponen berat mesin berat. Poin ke-1 yaitu aplikasi komponen mesin pres 500 ton, yaitu baja panduan AISI 4140 untuk frame utama dengan tensile strength 140 KSG, poros penggerak dan gear, menggunakan baja net reading untuk meningkatkan kekerasan permukaan hingga 62 HRC. Untuk hasilnya meningkatkan efisiensi operasional 25%, pengurangan downtime pemeliharaan 40%, dan peningkatan umur operasional mesin dari 15 menjadi 25 tahun. Untuk judul ke-8 yaitu tantangan dan solusi dalam penggunaan logam peres. Ada 2 poin, yaitu poin ke-1 korosi dan oksidasi. Untuk poin korosi dan oksidasi yaitu tantangan degradasi permukaan di lingkungan lembab. Untuk solusinya galvanizing, powder coating atau epoxy resin untuk proteksi jangka panjang yang terbukti efektif hingga. Poin kedua, kerapuhan pada suhu rendah. Tantangannya yaitu penurunan ductilitas pada suhu ekstrim dingin. Solusinya yaitu penggunaan baja nikel atau treatment pada panas khusus untuk meningkatkan impact resistance dan fracture toughness. Untuk judul ke-9 yaitu inovasi dan perkembangan terkini pada logam peres. Ada 3 poin. Untuk poin ke-1, baja bertekanan tinggi di generasi terbaru. Untuk kedua, material komposit berbasis baja. Dan untuk ketiga, coating dan perlindungan pintar.